Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Anastasia Syalma Mardiani, dengan NIM 2205599 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bengkokan tulangan bar bending rapid pada mata kuliah pendidik Building Information Modeling. Baik, selanjutnya, di sini ada definisi dari bengkokan tulangan itu sendiri. Jadi, bengkokan tulangan atau bar bending dalam Autodesk Revit mengacu pada representasi bentuk dan geometri detail dari batang tulangan rebar yang dibengkokkan sesuai kebutuhan desain struktural baik dalam dua dimensi maupun tiga dimensi. Selanjutnya, fungsi dari bengkokan pada tulangan ini itu yang pertama adalah fungsi visualisasi akurat, yaitu menampilkan bentuk asli tulangan sesuai spesifikasi bengkokan di lapangan. Yang kedua ada dokumentasi rebar schedule, yaitu menghasilkan bar bending schedule secara otomatis termasuk panjang, potong, sudut bengkokan, dan jumlah batang. Yang selanjutnya ada koordinasi desain, yaitu membantu dalam koordinasi antara arsitek, struktural, dan kontraktor untuk menghindari konflik pemasangan di lapangan. Dan yang terakhir ada estimasi material, yaitu mempermudah perhitungan kebutuhan dan pemesanan baja tulangan. Baik, selanjutnya di sini ada kayak tampilan yang bakal saya jelaskan sekilas ya. Jadi, bengkokan tulangan ini tuh penting untuk memastikan ikatan pada beton maupun baja tulangan, serta untuk mempertahankan bentuk-bentuk strukturnya. Jadi, bengkokan tulangan itu pentingnya, teman-teman. Nah, bengkokan tulangan sendiri itu dibagi menjadi empat. Nah, yang pertama di sini ada stirrup atau tie band diameter, yang kedua ada band diameter, yang ketiga ada band diameter, dan yang keempat ada hook band diameter. Nah, untuk si yang pertama ini, tie band diameter itu lengkung pada sengkang itu mengacu pada stirrup di bengkokan. Nah, kalau yang kedua ini biasanya tulangan utama itu pada satuan milimeter. Nah, bisa kalian lihat di sebelah sini ya. Mungkin bakal agak susah. Nah, bisa di zoom ya. Nah, di sini satuan itu milimeter. Nah, yang ketiga ada band diameter. Untuk band diameter ini itu dia bengkokan standar untuk tulangan yang dibengkok. Nah, contohnya itu kayak gini ya teman-teman yang berwarna merah. Ini tuh bengkokan standar untuk tulangan yang dibengkok. Nah, yang terakhir itu ada hook band diameter, yaitu diameter khusus untuk bagian pengait ujung tulangan. Nah, bisa kalian lihat di sini yang bagian hook 90 derajat sama 180 derajat. Nah, untuk yang 90 derajat itu biasanya bengkokannya tuh lurus seperti ini. Kalau untuk yang 180 derajat itu biasanya bengkok seperti ini. Gitu ya teman-teman. Bisa di diperhatikan lagi. Oke, jadi kita langsung ke bagian sebelah sini ya. Jadi ini tuh sebenarnya pembahasan sedikit doang. Jadi kalau misalnya kalian mau ke apa ya, ada salah dalam membuat ukuran si tulangannya, kalian itu bisa langsung ke sini. Ada edit type. Nah, nanti dari edit type ini tuh bakal keluar type properties. Nah, di sini bakal keluar standar band diameter segala macam ini bakal keluar. Tapi kalau misalnya kalian mau ngerubah panjang si hooknya, itu kalian ke bagian sini, ke edit. Habis itu nanti bakal keluar rebar bar type. Nah, di sini kalian tinggal mengubah si panjangnya, ukuran panjangnya. Baik, untuk pembahasan eh, definisi fungsi dan lain-lainnya sudah beres, kita langsung ke cara mempraktekannya aja ya, cara membuatnya. Kita langsung aja ke aplikasi Revit-nya. Oke, baik. Kita lanjut. Jadi kalau misalnya udah di tampilan awal Revit itu kita pencet new seperti biasa, terus kita pilih Matrix Structural Template. Nah, kalau udah keluar, langsung aja kita coba bikin si baloknya. Nah, cara pertama yang harus dilakuin itu kita ke struktur. Kita bikin balok dulu ya. Struktur, kita ke beam, ini bebas kalian mau ukuran berapa aja, tapi aku mau pilih yang 300 kali 600. Terus aku bikin vertikal ke bawah, misalnya ukurannya aku pengen 10.000. Terus aku bikin lagi yang ke pinggir, sama ukurannya aku pengen 10.000. Nah, kalau udah kayak gini, langsung kita ke bagian piece-nya. Nah, nih, ini untuk yang left, ini untuk yang, oh, dia di sini ya. Ini yang untuk yang horizontal, ini yang vertikal. Sebentar, yang vertikalnya kayaknya kurang kelihatan. Kita move, kita bikin ulang aja.
yang vertikalnya itu kurang kelihatan jadi kita pindah. Nah gitu ya teman-teman. Nah udah kayak gitu kita langsung eh, bikin tulangannya. Nah cara bikin tulangannya itu kita klik dulu ininya, terus kita ke struktur, habis itu kita ke rebar. Ini kita oke. Nah ini untuk tulangannya kita pilih yang M05 yang ini. Habis itu kita pencet aja di sini. Oh, sorry. Sorry, kita ulang ya. Kita ke sini, kita ke struktur, kita ke rebar. Oke. Habis itu ini jangan lupa di pencet yang near cover average. Terus ininya yang parallel to work plan. Ini pastiin lagi udah yang M05. Udah. Kita tinggal bikin aja. Kita pencet situ. Oke. Untuk yang ini salah. Harusnya nggak perlu. Kita delete aja. Kita bikin satu aja. Nah, terus habis itu yang ini kita tarik ya ke sebelah kiri. Yang ini juga kita sesuaiin aja pengennya segimana. Nah, yang segini. Nah, terus kalian bisa lihat kan ya ukuran dari tulangan ke selimut beton balok itu dia beda. Nah, untuk nyesuaiinnya itu caranya kita pencet si em, ini, kita pencet terus di sini kalian scroll ke bawah. Kita pencet si baloknya. Terus kalian scroll ke bawah dikit ada di sini ada rebar cover top face itu buat yang bagian atasnya. Ini kita rubah jadi misalnya kita pengen yang 50 mm. Nah, ini udah berubah ya jadi 50. Terus lagi buat yang bagian bottom atau bawah kita rubah juga ke yang 50 misalnya. Sorry. Yang atas kita rubahnya ke 75 aja, yang bawah kita rubah ke 75 juga. Yang ini sorry. Dan yang paling bawah ini tuh ada rebar cover outer face itu kita pakai yang 75 juga. Nah, ini udah sama ya guys semuanya ukurannya. Jadi 75. Ya, kita bakal bikin ukuran si tulangan ini ya. Kita mau ngatur ukuran pembekokannya. Nah, caranya itu yang diklik itu tulangannya. Nah, kalian kayak tadi yang udah aku kasih tahu sebelumnya itu kalian kayak di type terus ininya mau aku ganti misalnya jadi karena ini 80 jadi 90. Terus hook band diameternya juga aku mau ganti jadi 90. Terus untuk panjangnya ini aku mau ganti jadi eh serat berapa ya? 200 lah. 2200 ya. Oke. Oke. Nah, ini udah keganti ya teman-teman buat cara pengaturan pembengkokannya itu kayak gini. Selanjutnya kita bakal bikin di ruangan yang vertikal ini. Caranya, yang pertama itu kita sama kayak tadi, kita pencet dulu baloknya. Terus kita ke struktur, kita ke rebar, kita cari yang MT1. Ini MT1-nya. Terus ininya, seperti biasa, placementnya jangan lupa di recovery range sama parallel to work plan. Nah, ini bebas mau kalian simpan di mana aja sih ininya ya, si bengkokannya. Nah, sekarang kita mau mengatur bagian bengkokan dari cincin tulangannya. Caranya itu kita klik si tulangannya, si rebarnya. Terus di sini ada hook, hook at start harus ada di sini. Nah, ya. Nah, ini hook at startnya tuh misalnya kalian ganti jadi 90 derajat. Nah, ini kalau 90 derajat tampilannya bakal seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita rubah lagi aja jadi ke 135. Oke. Nah, selanjutnya itu kalau misalnya kalian mau ganti ukuran kayak gimana? Masih sama kayak yang pertama tadi, kita ke edit type, terus kita pilih misalnya di sini aku mau ganti ukuran jadi 50. Iya, 50. Nah, terus langsung jangan lupa pencet apply dulu baru oke. Nah, yang pertama tadi aku lupa pencet apply by the way. Nah, ini jadi kayak gini tampilannya. Kalau misalnya kalian mau ngerubah ukuran si tulangannya sama juga kita ke
sini ke edit terus ini misalnya aku mau ganti jadi 100 deh si si tie band diameternya, nah pencet play terus oke. Nah, jadi lebih besar kan tampilannya. Jadi ini buat yang vertikal dan ini buat yang horizontal. Oke. Terus kita ke bagian 3D ya teman-teman. Nah, untuk 3D-nya itu kayak gini. Nah, di bagian 3D itu kan baru ada satu ya si tulangannya. Nah, kita bikin jadi lebih banyak. Caranya itu kita pencet si tulangannya. Terus ininya kita ganti jadi maksimum spacing. Nah, karena terlalu dekat jaraknya, kita rubah si spacingnya tuh jadi 200 misalnya. Nah, kalau misalnya masih dirasa kedekatan, kalian bisa rubah jadi 300 atau bebas lah. Tapi aku mau 250 aja deh. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kan bisa dilihat ya untuk yang ini itu belum ada tulangan memanjangnya, baru ada cincinnya. Nah, kita bikin tulangan memanjangnya. Caranya itu kita balik lagi ke is, terus kita klik si baloknya, kita ke struktur, ke ribar, habis itu kita pakai tulangan yang M00. Ininya jangan lupa di recover reference sama parallel to log plan. Nah, misalnya kita simpennya di sini ya. Ini sama di sini juga. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Nah, si ininya layoutnya itu kita ganti jadi fixed number. Terus udah. Ini juga kita ganti sebentar. Sudah seperti ini, kita langsung saja lihat ke bagian 3D-nya. Nah, untuk bagian 3D-nya itu akan seperti ini. Bentar. Nah, bagian 3D-nya akan seperti ini. Baik, sekian pembahasan kali ini. Terima kasih. Apabila, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.